Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibika sayyidina Muhammadin adada fi ilmillah sholatan daimatan lidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci untuk mendapatkan kemuliaan dan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memuliakan dan mencintai serta menyayangi anak yatim sebagaimana kita menyayangi anak kita sendiri. Saking mulianya memelihara anak yatim dan memuliakannya, Allah mengulang dan mengingatkannya berkali-kali dalam Al-Quran bahwa pentingnya menyantuni dan melindungi anak yatim. Bahkan kata yatim sendiri dalam Al-Quran itu diulang sebanyak 23 kali. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islah lahum khair. Mereka bertanya tentang yatim kepada Rasulullah. Perbaikilah mereka, maka itu adalah hal yang baik. Memuliakan anak yatim mendapatkan keistimewaan tersendiri di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ana wakaful yatimi fil jannah hakada." Saya dan orang yang memelihara anak yatim di surga sambil mengisyaratkan kedua jarinya. Wa asyara bisababi wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Rasulullah itu memperumpamakan kedekatannya bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Seperti itulah kemuliaan orang yang memelihara anak yatim dan kedekatannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baiknya rumah adalah di mana di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang. Dan seburuk-buruknya rumah adalah ketika di dalamnya ada anak yatim dan diperlakukan dengan buruk. Meskipun rumah kita itu gubuk, tetapi ketika di dalamnya ada anak yatim dan diperlakukan dengan mulia, maka rumah tersebut menjadi rumah yang mulia di mata Allah. Tapi sebaliknya, ketika rumah megah bagaikan istana, tetapi ketika mereka memperlakukan anak yatim dengan buruk, maka rumah itu pun menjadi buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu kita jangan sewenang-wenang terhadap anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa sebenarnya yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Yaitu mereka yang menghardik, yang kasar, yang zalim terhadap anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka yang tidak memberi makan orang miskin, yang tidak memotivasi untuk kepekaan sosial terhadap orang-orang miskin. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini adalah orang yang keras hatinya. Keras hatinya di sini adalah orang yang kasar, yang zalim, yang tidak menerima saran ketika diberi masukan, orangnya marah dan galak. Bagaimana cara mengobatinya ini ya Rasulullah? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, In aradta taliyina qalbika fa'atimil miskina wamsah ra'sal yatim. Ketika engkau ingin hatimu menjadi lembut, maka beri makanlah orang-orang miskin. Famsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Dan ketika kita memberi makan orang miskin,
dengan penuh keikhlasan. Dan begitu pula ketika kita mengusap kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang, maka Allah akan melembutkan hati kita, memberikan ketenangan dan kedamaian. Padahal sebenarnya orang miskin dan anak yatim merupakan ladang ibadah buat kita, karena kita bisa menyalurkan harta kita menjadi bermanfaat. Apalah artinya ketika kita mempunyai harta tapi kita tidak memanfaatkan, menyantuni anak yatim dan memberi makan orang miskin, maka harta itu akan menjadi sia-sia, tidak bisa menolong kita di akhirat dan tidak bisa menjadi amal jariah. Tapi sebaliknya, ketika harta itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, maka itu akan menolong kita kelak di akhirat dan menjadi amal jariah. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah di penghujung Ramadan. Marilah kita memaksimalkan ibadah kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Untuk itu, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita disucikan lahir dan batin, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, sehingga kita bisa menyambut hari kemenangan, yakni Idul Fitri. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.